Bentar deh. Kalau misalkan segampang itu, terus gimana dong kalau ada orang lain yang bisa akses alamat API tersebut? Saldo saya bisa diacak-acak dong buat belanja macam-macam. Well, itu pertanyaan yang bagus banget karena itu adalah sebuah concern yang emang harus teman-teman pertimbangkan ketika sudah bermainan dengan API. Karena API ini ada kalanya perlu kita buat public, ada kalanya perlu kita batasi, dan ada kalanya perlu kita buat private gitu. 1, 2, 3. Selamat datang teman-teman, balik lagi dengan saya Rizal Hilman, dan di video kali ini kita mau bahas tentang API. Kenapa saya mau bahas topik ini? Karena saya yakin banget di antara teman-teman di luar sana, apalagi yang baru belajar programming, pasti pernah bingung dengan istilah API, REST API. Itu apaan sih? Apakah itu hal yang beda? Terus bedanya apa? Terus kenapa mereka ada? Tapi sebelum kita bahas tentang REST API, kita perlu paham dulu tentang konsep API secara general. So, kita mau mulai dari situ. Oke, API ini adalah singkatan dari Application Programming Interface. Nah, kalau bicara soal interface, mungkin teman-teman ada yang bingung apa sih interface. Sederhananya gini deh teman-teman, saya mau kasih contoh analogi yang ada di dunia nyata. Bayangin teman-teman baru aja beli sebuah TV LED baru, 32 inch, bagus banget itu. Full screen dan nggak ada tombolnya. Dan teman-teman menyambungkan TV itu dengan sumber listrik, terus TV-nya nyala, terus next step-nya pasti kalian bakal pindah-pindah channel kan, atau minimal naikin volume, atau minimal matiin lagi. Nah, gimana caranya kita bisa melakukan action-action tersebut? Sedangkan di TV-nya itu nggak ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk melakukan hal tersebut. Nah, di saat inilah kita perlu namanya interface, atau kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia ini antarmuka. Nah, dalam kasus kali ini yang jadi interface atau antarmuka adalah si remote TV. Jadi, si remote TV ini menghubungkan kamu sebagai pengguna atau user dengan TV supaya kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu inginkan terhadap TV tersebut, seperti ganti channel, naikin volume, matikan, atau menghidupkan gitu. Tapi yang kamu tahu cukup pencet-pencet aja, kamu nggak perlu tahu apa yang terjadi di belakangnya. Itu kegunaan interface dan kenapa interface itu dibuat. Dan mungkin teman-teman juga nggak asing dengan istilah user interface, di mana teman-teman ada tombol, ada navigasi untuk login misalkan, atau untuk download sesuatu. So, itu adalah manfaat atau benefit dari adanya sebuah interface. Contoh lain di dunia nyata adalah port USB yang ada di laptop kamu. Jadi dengan port USB ini, teman-teman bisa masukin kabel data, charging, masukin card reader, masukin charging handphone secara direct, gitu kan. Dan itu semua kita lakukan dengan sangat mudah, tinggal colok aja, kita nggak perlu tahu apa yang terjadi di belakangnya. Nah, itu sekilas tentang interface, teman-teman. Kalau kita balik lagi ke konsep API, Application Programming Interface, API ini sederhananya adalah sesuatu atau sebuah protokol yang memungkinkan suatu perangkat lunak untuk saling berkomunikasi dengan perangkat lunak lainnya. Saya kasih contoh implementasinya yang ada di dunia nyata yang saya sebagai programmer alamin. Contohnya, saya pengen bikin sebuah aplikasi iOS seperti Instastory, di mana di aplikasi itu memungkinkan pengguna untuk mengcapture momen dengan kamera iPhone-nya, dan dia bisa merecord foto dan video juga, gitu ya. Nah, di sini dalam aplikasi ini fitur utamanya adalah kamera dari iPhone tersebut. Sebagai programmer, saya bakal berpikir apakah iOS, sistem operasi dari si iPhone ini, menyediakan API untuk saya mengakses kameranya dan saya mengambil output yang dihasilkan dari kamera. Setelah saya coba cari di dokumentasi, saya baca-baca, ternyata API tersebut ada, teman-teman. Dimana kita perlu pakai frameworks atau library namanya AV Foundation. Nah, dengan adanya API ini sangat memudahkan kerjaan saya, teman-teman. Karena bayangin kalau nggak ada, artinya saya harus ngoding dari nol, bener-bener low level. Saya harus bicara bahasa mesinnya supaya saya bisa komunikasi dengan kamera iPhone-nya. Tapi technically mungkin Apple nggak bakal mengizinkan itu. That's why Apple memberikan kita API supaya OS-nya juga safe, kita sebagai developer bisa memaksimalkan semua sumber daya yang ada di platform iPhone tersebut. Nah, teman-teman, itu adalah konsep API secara general. Sekarang kita masuk ke fokus bahasan kita tentang REST API. Masuk ke pertanyaan yang paling umum ditanyakan oleh
teman-teman kita yang baru belajar tentang API adalah apa sih sebenarnya bedanya API dan REST API? Well, jawabannya adalah nggak ada bedanya sama sekali karena REST API ini hanyalah salah satu jenis API di mana REST ini singkatan dari Representational State Transfer. Dan teman-teman, REST API ini menggunakan protokol HTTP untuk saling berkomunikasi. Sedikit catatan teman-teman, ketika saya berbicara tentang berkomunikasi, ini adalah sebuah proses pertukaran data dari satu buah tempat ke tempat yang lain ya, oke? Nah, saya mau kasih contoh tentang REST API yang teman-teman mungkin sering banget pakai. Itu kalian mungkin pernah belanja di sebuah marketplace. Saya ambil contoh Tokopedia misalkan. Di Tokopedia kita bisa bayar pakai OVO, bener nggak? Dan ada banyak pihak ketiga lainnya untuk melakukan proses pembayaran. Pertanyaannya adalah gimana caranya Tokopedia bisa motong saldo OVO kita? Padahal Tokopedia dan OVO ini adalah perusahaan yang berbeda banget. Nah, jawabannya tentu teman-teman udah tahu pakai REST API. Jadi dengan REST API ini memungkinkan dari dua buah platform yang berbeda itu bisa saling terkomunikasi, tapi tentu dengan cara yang aman. Karena REST API ini bukan dibuat oleh Tokopedia, tapi disediakan oleh pihak OVO-nya atau pihak yang menjadi payment service-nya kalau dalam contoh kasus saat ini ya. Nah, kalau kita tarik secara kesimpulan, yang membedakan antara REST API dengan jenis API lainnya adalah si REST API ini dia berkomunikasi dengan menggunakan protokol HTTP. Itulah kenapa kalau teman-teman belajar soal REST API ini lebih dalam lagi, pasti kalian nggak asing dan pasti kalian bakal ketemu dengan beberapa HTTP method seperti post, get, put, dan delete. Oke, masuk ke bagian terakhir, saya bakal kasih contoh tentang implementasi dari REST API. Contoh saya misalkan punya sebuah startup payment service juga namanya Gakes, di mana pengguna saya nantinya bisa top up saldo dan bisa dipakai untuk belanja-belanja. Nah, karena saya pengen startup baru saya ini bisa dipakai juga oleh pengguna Tokopedia nantinya untuk belanja, untuk bayar belanjaan mereka, maka saya perlu bikin sebuah API yang bisa diakses oleh Tokopedia. Istilahnya kayak pintu, jadi tok mas ada membernya yang bernama bla bla bla, nomor HP-nya bla bla bla, dia beli barang dengan seharga sekian gitu. Nah, kalau implementasi secara teknisnya berarti yang perlu saya sediakan itu adalah alamat API-nya sendiri dan parameter apa yang bakal dibawa oleh API tersebut. Nah, sebagai contoh saya pakai HTTP methodnya itu get, teman-teman. Ini example aja, ini yang paling simple. Ada referensi di bawah tentang perbedaan dari setiap protokolnya atau nanti saya bisa buatkan video tentang itu. Dan alamat API-nya adalah https://gakes.id/payment/pay, dan kemudian di situ nanti Tokopedia perlu mengirimkan dua parameter, pertama nomor handphone dan nominal yang perlu dipotong alias nominal total belanjanya. Kemudian apa yang terjadi ketika pengguna melakukan pembayaran menggunakan Gakes? Maka Tokopedia bakal mengirimkan dua parameter yang saya minta itu ke alamat API Gakes. Kemudian dalam API yang udah kita buat, kita bakal buat sedemikian rupa untuk mengecek apakah pengguna ini punya saldo sejumlah yang diminta gitu. Kalau dia punya, artinya kita bakal kasih respons ke Tokopedia, yes, transaksinya berhasil dan terima kasih misalkan. Kemudian nanti Tokopedia bisa ngasih pesan transaksi kamu berhasil, bla bla bla, sudah dikonfirmasi. Tapi kalau ternyata di saldo Gakes-nya itu nggak ada, kita ngasih respons juga tuh kalau misalkan transaksinya gagal karena saldonya tidak mencukupi. Nah, respons ini yang dalam REST API itu banyak macamnya, ada XML, ada JSON, dan beberapa jenis respon lainnya lagi. Tapi yang paling sering dipakai saat ini adalah format JSON. Dan artinya jika proses transaksinya berhasil, saldo Gakes-nya bakal terpotong ketika dia buka lagi aplikasi Gakes yang udah kita buat. Simpel kan? Kurang lebih seperti itu analoginya, teman-teman. Bentar deh. Kalau misalkan segampang itu, terus gimana dong kalau ada orang lain yang bisa akses alamat API tersebut? Saldo saya bisa diacak-acak dong buat belanja macam-macam. Well, itu pertanyaan yang bagus banget karena itu adalah sebuah concern yang emang harus teman-teman pertimbangkan ketika sudah bermainan dengan API. Karena API ini ada kalanya perlu kita buat public, ada kalanya perlu kita batasi, dan ada kalanya perlu kita buat private gitu. Kayaknya ini bakal jadi pembahasan di topik berikutnya tentang API Authorization. So, stay tune untuk itu ya, teman-teman. Yap, itu adalah video kali ini dan penjelasan tentang API, tentang REST API, apa perbedaannya dan nggak ada bedanya. Hanya salah satu jenis dari API aja. So, kalau kalian suka video ini dan merasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman.
atau kalian punya pendapat lain tentang API, tolong tulis di kolom komentar. Dan saya sangat senang banget untuk membaca setiap komentar teman-teman dan menjawabnya satu-satu. So, that's all for this video. Thank you. Bye-bye.